saya Sylvia, NIM 1182654. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi liabilitas dan ekuitas secara konvensional. Definisi liabilitas atau hutang. Liabilitas atau liabilities adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas adalah kewajiban untuk menyerahkan manfaat ekonomi di masa akan datang kepada pihak ketiga dalam bentuk uang, jasa, maupun aset yang lainnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang karakteristik hutang. Di sini karakteristik hutang yaitu ada dua bagian. Yang pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Yang kedua, terjadinya transaksi atau peristiwa masa lalu atau peristiwa yang telah terjadi. Transaksi menunjukkan yang benar terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Yang kedua, adanya terjadinya hutang. Terjadinya hutang ada dua penyebab. Yang pertama, keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Menurut Kohler 1970 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa, khususnya hutang yang memiliki kinerja. Selanjutnya ada unconditional right of office, suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang apabila suatu barang dan jasa telah diterima. Selanjutnya ada pengakuan. Dalam pengakuan ini, liabilitas diakui jika memenuhi kriteria. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, memenuhi kriteria sebagai liabilitas. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, relevan. Dan keempat, dapat diandalkan. Selanjutnya ada adanya pengukuran. Pengukuran ini, liabilitas dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu liabilitas moneter dan liabilitas non-moneter. Sedangkan liabilitas moneter sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu liabilitas moneter jangka pendek ialah liabilitas ini tidak perlu didiskonto ke nilai sekarang atau yang disebut present value karena selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo tidak material. Yang selanjutnya adalah liabilitas moneter jangka panjang. Liabilitas moneter jangka panjang harus didiskonto ke nilai sekarang. Terakhir, liabilitas non-moneter. Liabilitas non-moneter diukur berdasarkan harga barang atau jasa yang akan diserahkan yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, perkenalkan saya Muhammad Rabuan, NIM 11826016. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekuitas pemilik atau modal berdasarkan versi konvensional. Ekuitas pemilik atau modal adalah sumber dana yang diperoleh dari pemilik hutang. Pemilik dihitung dari selisih aset dengan kewajiban. Dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada pemilik modal yang besarnya tergantung pada kebijakan organisasi. Sifat dari ekuitas dapat dilihat dari berbagai perspektif teori ekuitas, yaitu yang pertama, ada proprietary theory, yang kedua ada entity theory, yang ketiga ada residual equity concept, yang keempat enterprise theory, dan yang terakhir ada fund theory. Perbedaan di antara konsep-konsep di atas berhubungan dengan dua pernyataan utama. Yang pertama, siapakah penerima manfaat dari laba bersih? Yang kedua, bagaimana hubungan antara komponen modal harus diperhatikan dalam laporan keuangan. Adapun penjelasan dari sifat-sifat ekuitas akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nama saya Numardia Surka, NIM 11826012. Oke, saya akan menjelaskan tentang kedua konsep tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proprietary theory. Proprietary theory
ialah konsep ini dimulai dari persamaan akuntansi, di mana pemilik merupakan pusat kepentingan. Aset diasumsikan dimiliki oleh pemilik, liabilitas adalah utang pemilik. Konsep ini disebut konsep kekayaan karena selama umur perusahaan nilai perusahaan sama dengan investasi awal dan investasi tambahan ditambah akumulasi laba bersih dikurangi pengambilan oleh pemilik. Teori ini paling baik diadaptasi oleh perusahaan perorangan, tetapi juga cocok untuk perusahaan persekutuan. Oke, selanjutnya konsep kedua ialah entity theory. Teori ini didasarkan pada persamaan aset sama dengan ekuitas dalam kurung liabilitas plus stockholders equity. Konsep ini memandang bahwa bunga yang dibayarkan kepada kreditur merupakan pendistribusian laba dan bukan beban. Sementara itu, pajak penghasilan merupakan beban dan bukan pendistribusian laba. Dalam konsep ini, laba bersih perusahaan tidak langsung merupakan laba bersih bagi pemegang saham, karena yang dianggap sebagai pemilik adalah pemegang saham dan kreditor. Pendapatan dan beban tidak langsung merupakan kenaikan dan penurunan dari modal pemegang saham. Penjelasan konsep berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang residual equity theory. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam membuat keputusan investasi. Yang kedua ada enterprise theory. Teori ini merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan konsep-konsep yang lain, tetapi tidak didefinisikan secara baik dalam lingkup dan aplikasinya. Menurut teori ini, perusahaan adalah suatu institusi sosial yang beroperasi untuk kepentingan banyak pihak. Konsep ini paling cocok dipakai oleh perusahaan modern yang mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan efek dari kegiatan terhadap berbagai kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ada fund theory. Teori ini mencerminkan jasa prospektif dari mana atau unit operasional. Konsep ini paling cocok untuk institusi pemerintah. Konsep ini paling cocok untuk institusi pemerintah atau institusi nirlaba seperti universitas. Tetapi konsep ini juga relevan bagi area kepentingan tertentu dalam perusahaan atau banyak area kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan suatu perusahaan. Contohnya sinking fund atau dana yang dibentuk untuk pelunasan obligasi dan akuntansi untuk cabang atau divisi. Lalu ada posisi SPAS dan PSAK. SPAS menggunakan residual equity theory, sementara PSAK juga menganut teori yang sama seperti yang tampak dalam definisi ekuitas, yaitu ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang, terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan, atau karena kerugian. Nama saya Nurhuda, saya akan menjelaskan liabilitas dan ekuitas secara syariah. Konsep liabilitas dalam syariah. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang PSAK 101 revisi 2007, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. B. Utang dan zakat. Utang dapat menjadi pengurang atau aktiva yang akan dikenakan zakat. Hal ini karena utang tidak termasuk objek yang dikenakan zakat. Saya Chandini Novianti, saya akan menjelaskan tentang konsep ekuitas dalam syariah. Ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam beberapa aspek, yaitu penyelesaian klaim atas ekuitas akan diselesaikan setelah unit usaha dapat memenuhi klaim atas seluruh kewajibannya. Yang kedua, manajemen akan mementingkan pada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terlebih dahulu, dikarenakan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, ekuitas memiliki karakteristik khusus, yaitu ekuitas dapat dikatakan nilai sisa atau aktiva neto, karena ekuitas adalah hak sisa pemilik setelah semua aset dikurangi kewajiban. Yang keempat, adanya kenaikan atau penurunan aktiva neto yang berasal dari pemilik. Yang kelima, ekuitas dalam entitas syariah adalah hak residual yang semua aset entitas dikurangi dengan kewajiban yang harus diselesaikan dan dana syirkah temporer.
Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.